kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini berbeda dengan dua presenter yang lain. Saya tidak punya slide. Bukan apa-apa karena saya baru bangun sejam yang lalu lah kira-kira. Nah, saya diminta bicara soal netizen dan citizen. Bangun siang adalah salah satu ciri khas seorang netizen, saya kira. Karena waktu-waktu puncaknya justru setelah jam 12 ke atas, makin malam makin ramai katanya. Dan memang begitu, seperti itu. 6 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa sebetulnya. Saya hanya wartawan biasa, nggak ada yang tahu, belum pernah dapat Pulitzer, belum pernah dapat Adinegoro Award gitu ya, penghargaan tertinggi. Dan 6 tahun kemudian saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu sekalian dan dianggap oleh orang sebagai orang yang cukup tahu tentang sosial media. Padahal sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kenapa saya berdiri di sini? Mungkin karena apa yang saya mulai pada tahun 2004 ketika saya membuka namanya blog Dorong Kampung. Saya menjadi blogger. Satu hal yang tidak pernah saya bayangkan akan berkembang sedemikian rupa sampai dibahas oleh Marcus sampai sekarang jadi bikinin seminar yang gede-gedean seperti ini. Jauh sebelum saya masih banyak orang-orang lain yang menjadi blogger atau netizen yang mungkin tidak cukup punya kesempatan yang sama seperti saya sampai di depan sini. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Mungkin jalan Tuhan memang berbeda-beda. Dari tahun 2004 saya membuat blog seperti halnya para blogger yang lain. Waktu itu jumlah blogger masih sedikit, sekarang mungkin sudah lebih dari 1 juta dengan jumlah blog di Indonesia sekitar menurut salah satu situs salingsilang.com sudah 3,5 juta. Twitter juga belum ada waktu itu, Facebook juga belum ada. Sekarang jumlahnya sudah pengguna di Indonesia sudah berkali-kali lipat dari tahun awal. Pengguna Facebook mungkin sekarang 31 juta ya, barangkali lebih. Meskipun saya percaya dari 31 itu tidak semuanya orang. Maksud saya orang yang berbeda. Karena misalnya teman-teman anak saya di SD itu dia punya 10 akun Facebook. Saya pernah nanya, "Nak, temanmu kenapa akun Facebooknya banyak amat ya? Kan itu untuk main itu ya, apa namanya, mafia bola atau apa gitu ya." Jadi ternyata rupanya kalau dia punya banyak akun Facebook, itu nanti dia sengaja mematikan salah satu akun supaya nilainya dapat memperbanyak dia gitu. Jadi makin banyak akun dan makin banyak yang dimatikan akunnya, dikalahkan gitu, poinnya makin tinggi. Jadi mikir, wah rupanya begini sebabnya kenapa jumlah pengguna Facebook di Indonesia begitu tinggi. Jadi kita selama ini tertipu oleh statistik. Di Twitter juga begitu. Di Twitter itu sekarang katanya 20% pengguna internet menurut salah satu lembaga riset. Penggunanya kan 20% dari jumlah pengguna internet. Jadi kalau pengguna internet di Indonesia itu 45 juta atau 20%-nya. Apakah itu orangnya sebanyak itu? Belum tentu. Kenapa? Di Twitter itu banyak orang iseng. Bikin akun macam-macam. Banyak robot, ada Kingdom of Doro misalnya. Jadi ada satu akun yang secara otomatis kalau ada kata itu, ada namanya akun Kingdom of Thief misalnya. Jadi setiap kali ada kata thief atau thief sembiring dan kita tahu siapa beliau, dia akan meretweet kembali. Jadi makin banyak orang menulis kata itu, makin banyak. Nah, di Twitter itu banyak yang gitu-gitu. Yang kalau dikelompokkan tadi menurut temuannya marketers ada yang disebut teroris, ada yang disebut konektor dan sebagainya. Tapi sebetulnya netizen dan citizen itu kurang lebih sama. Karena ya kita semua ini adalah citizen dan netizen sekaligus.
hanya beberapa kali bisa kita lihat cirinya berbeda-beda. Tadi salah satu diantaranya bangun siang. Ciri yang lain adalah kalau kemana-mana itu bawa gadgetnya banyak. Misalnya saya ini ya, bawa ada tablet satu, gitu kan. Di kantong ada handphone kuno satu, gitu ya. Kemudian ada lagi smartphone satu, smartphone lagi satu lagi, 4 lah minimal gitu. Masih adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang hanya bawa satu gadget sekarang ini? Ada nggak tunjuk tangan tolong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 1.100 orang yang hadir, hanya 7 orang yang cuma satu gadget. Jadi rupanya kita semua adalah netizen. Dan pasti Bapak Ibu sekalian tidak setuju kalau digolongkan sebagai teroris gitu ya. Mungkin kita tidak perlu digolong-golongkan juga gitu. Karena pada dasarnya apa profil yang di internet dan di dunia nyata kurang lebih sama. Ada yang memang secara alamiah, secara psikologis orangnya baik hati gitu ya, suka berbagi, ketemu orang senyum gitu seperti saya gitu kan. Ada yang memang orangnya itu kalau di kehidupan sehari-hari juga menjengkelkan, tiap hari komplain ngeluh. Itu pasti kalau di media sosial juga gitu, tiap kali ada apa ngeluh komplain, jalan macet komplain, SBY salah pasang gadget komplain gitu kan. Ada menteri salah-salaman dikomplain, dimaki-maki gitu. Itu sama seperti kehidupan kita. Kita salah ngomong dikomplain, wah bos nggak becus nih, salah ngomong gitu kan. Tapi ada juga tipe-tipe yang sifatnya dermawan sosial. Makanya di media sosial sifat-sifat kedermawanan itu juga muncul ketika ada bencana misalnya. Orang rame-rame menggalang bantuan. Salah satu yang terbaru adalah ketika kemarin ada bencana Merapi dan Basior, itu di Twitter rame lagi, orang banyak banget mengumpulkan dana. Terlihat bahwa netizen itu juga punya sifat sosial, seperti juga citizen. Mereka gampang digerakkan oleh hal-hal yang mengharukan, hal-hal yang memancing simpati. Ada orang kesusahan ditolong, ada orang butuh darah dihubung-hubungkan, siapa yang butuh darah dikontak. Ada orang hilang sekarang juga ditwitterkan, dicari anak saya hilang, diculik katanya, ternyata pergi sama pacarnya nggak pulang. Berapa kali saya mendapatkan mention dari orang lain gitu ya, Mas tolong disebarkan nih, anak saya 2 sehari nggak pulang nih. Saya bilang, Pak tunggu besok lah, pasti ada yang nganterin pulang sendiri. Ya benar, ternyata dibawa pacarnya. Berapa sebulan yang lalu ada juga beredar lewat baik BlackBerry Messenger maupun di Twitter. Katanya ada anak kecil digondol sopirnya, sopir baru masuk 3 hari. Saya hampir percaya informasi itu sebelum sampai ngecek. Saya telusurin sebelum saya sebarkan, ternyata anak itu bukan diculik oleh sopirnya. Jadi rupanya yang terjadi adalah si anak kecil ini main ke rumah temennya, gitu kan? Nah, si sopir baru ini nggak berani melarang, main sama temennya sampai malam. Akhirnya si sopir ini malah pulang. Karena baru dia antara mau pulang ke rumah nggak bawa anak, sama takut sama juragan yang baru, bingung. Dia akhirnya juga pergi aja lah, mobilnya ditinggal di satu tempat itu. Orang tuanya panik, mengira anaknya diculik dan mobilnya dibawa lari. Nah rupanya kemudian anaknya pulang dan bapaknya, loh kamu ternyata nggak diculik. Enggak, loh sekarang mobilnya mana? Tadi dibawa si siapa namanya, mobilnya Pak Emin atau siapa gitu. Tapi kemudian ketemu ditemukan oleh polisi di pinggir jalan gitu. Nah informasi semacam itu sekarang banyak beredar. Dan kita, maksud saya netizen, itu sekarang itu kalau dulu koboi happy trigger, gampang nembak. Sekarang kalau para netizen itu gampang mencet, happy pencet lah, dikit-dikit dipencet. Mentang-mentang sekarang teknologi layar sentuh merambah kemana-mana sampai ke restoran warteg ya. Di warteg itu kan teknologinya kan touchscreen ya, ayam, tempe goreng, apalagi mas, bakwan,